Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat tidur nyenyak sepanjang malam yang boleh kami nikmati. Terima kasih sepanjang malam kuasa-Mu bekerja, memulihkan kekuatan kesehatan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru yang datang daripada-Mu. Untuk kami pakai lagi beraktivitas sepanjang hari ini. Dan sungguh biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Hidup kami menyukakan hati-Mu. Karena kami hidup berpadanan dengan firman-Mu. Dan sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dalam-Mu. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, itu tidak menggoyahkan iman kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak cemas. Karena kami percaya Engkau Allah beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Kami datang menyembah dengan hati yang bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau selalu baik. Terima kasih. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di dalam hidup kami, di hidupku. Mari katakan sekali lagi, Bapa kami datang kepadamu. Bapakku datang, kami menyembahmu di sini. Aku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di dalam hidup kami, Tuhan. Di hidupku. Engkau hebat, Tuhan, dalam hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat, perbuatanmu ajaib. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, sebab ada Engkau bersama kami, di dalam kami selamanya.
bersyukur. Kami naikkan pujian kami kepadamu pagi hari ini. Kami bawa korban syukur kami kepadamu, sebab Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Baik apa yang Kau buat bagi kami, bahkan baik apa yang tidak Kau buat bagi kami, karena Kau tahu yang terbaik bagi kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Engkau baik, Kau sungguh baik, Bapa. Engkau sangat baik, Kau selalu baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus, 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 Yesus. Ajaib namamu Tuhan, nama yang menyelamatkan kami. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kami diselamatkan selain namamu Yesus Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang mulia. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau ada beserta dengan kami. Kami tidak gentar Tuhan, sekalipun gelombang sedang menderu, sedang bergelora, sebab ada Engkau dalam hidup kami, bersama kami Tuhan. Sebab Engkau yang memegang hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab
sama-sama. Ku tidak tahu sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau aku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bantukan aku, Yesus Tuhan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman mari katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ini yang kami percayai dalam hidup kami, bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, tapi ada Engkau Tuhan yang Maha Besar yang menyertai hidup kami, yang menuntun langkah hidup kami, yang sedetik pun tidak pernah melepaskan dan membiarkan kami. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Engkau selalu ada bagi kami. Sebab itu kami tidak takut dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami tidak bimbang dengan apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Karena kami percaya ada Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Dan Engkau selalu baik bagi kami. Untuk apapun yang telah Kau perbuat bagi kami, itu baik bagi kami. Bahkan untuk apa yang tidak Engkau lakukan bagi kami mau tetap berkata itu karena Engkau baik bagi kami.
karena Kau tahu yang terbaik bagi kami. Bapa, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Hati kami melimpah dengan rasa kagum akan Engkau buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk satu hari lagi kesempatan hidup yang Kau beri bagi kami. Dan biarlah di dalam kesempatan hidup yang masih Kau beri bagi kami hari ini, hidup kami memuliakan nama-Mu. Apa yang kami katakan, apa yang kami kerjakan, biar itu semua mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Karena kami mau hidup bertekun di dalam firman-Mu, berpadanan dengan firman-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Sehingga hidup kami juga ditentukan oleh kuasa-Mu. Untuk pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Dan hanya untuk firman-Mu. Suatu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Suaranya boleh di-unmute ya. Ya, selamat pagi semua Pagi. teman-teman. Indah banget ya kalau nikmati penyembahan. Boleh kalau kita bilang kita kelompok yang boleh bersyukur banget untuk menikmati tiap pagi kehadiran Tuhan di dalam saat kita sudah bangun gitu loh. Waktu aku merasa terima kasih banget sama Tuhan ya. Kalau ada musik, aku kan nggak bisa main gitar gitu loh. Ada suara indah setiap pagi ya, yang dengan konsisten banget. Boleh mengguiding kami dalam hal ini mungkin Pak Heri ya, diberikan Tuhan hati yang begitu konsisten untuk boleh menolong kami semua juga punya waktu memberikan penyembahan kita yang justru itu hal yang indah banget itu. Jadi kalau sendiri sama rame-rame juga kadang-kadang ada bedanya. Sendiri ya iya indah, ya itu saat sama-sama pun indah. Jadi bersyukur banget, saya yakin juga setiap saudara-saudara di sini juga pasti sama dengan saya, dan terima kasih. Dan nggak habis-habisnya terima kasih untuk komunitas yang dibentuk bagi kita dan bersyukur. Yuk kita baca sama-sama yuk. Matius 15 ayat 32. Aku diminta untuk baca sampai satu perikop, sebenarnya intinya di 32. Yesus memberikan makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh.
Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Pagadan. Aku memperhatikan di ayat yang ke-32 sih. Banyak sekali aku belajar dari ayat 32. Coba kita perhatikan yang dikatakan bahwa kata-kata tentang Tuhan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Kemudian ada kata-kata, sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Aku waktu ngerenung ini, biasanya kalau di dalam pertemuan itu, yang dipikirkan justru apa? Makan dulu kayaknya. Ibu-ibu kan paling heboh, paling hedon banget kalau soal makan. Rasanya sih gitu. Kayaknya sinyal di tempat Ibu Dorcas ya. Yang lain juga macam. Oke, silakan lanjut. Sorry. Halo. Sorry, tadi aku keluar ya. Ya, nggak apa-apa deh, silakan lanjut. Tadi aku soalnya di wifi-nya kayaknya keputus, aku pakai ini aja. Ya, ya. Ya, pasti kita pentingkan di sisi makannya. Tapi aku dilihat bukan dari belas kasihan Tuhan dulu ya. Aku ngelihat 3 harinya dulu. 3 hari semua orang, kebayang 4.000 orang itu ikut Yesus. Tentunya nggak ada persiapan apa-apa. Nanti mungkin latar belakangnya Pak Heri pasti akan secara teologi mungkin Pak Heri lebih bisa ngejelasin di situ. 3 hari aku kebayang kalau aku ada di sana, aku nggak tahan mungkin karena cuman dengerin firman Tuhan. 2 jam aja dengerin firman Tuhan, 3 jam dah. Paling mantep 4 jam deh, ditambah lagi aku ngukur diriku 4 jam deh. Apalagi 5 jam deh, 7 jam, aduh saya udah kebayang berat banget ini otak untuk dengerin kayak gitu. Ini 3 hari mereka mengikut Yesus dan mendengarkan. Jadi mereka mengikuti pengajaran Tuhan dan ada yang datang kebayang untuk minta kesembuhan. Kebayang ada yang mereka pengen tahu Tuhan siapa. Kebayang mereka memang tahu siapa Tuhan yang hebat. Tapi kan semua itu pas sebagian itu memang ada yang pasti nggak tahu itu siapa Yesus, hanya pengen tahu-tahu doang gitu loh. Dan siapa itu, siapapun mereka itu dengan latar belakang segala motivasi, itulah mereka 4.000 orang itu dengan 3 hari. Dan kalau aku kebayang aku ada di situ, aku bertahan akan gimana. Aku cuma kebayang Yesus itu yang begitu karisma banget. Yang mampu menahan 3 hari, 3 hari supaya mereka mau mendengarkan Yesus. Dan harusnya ya kalau saya bilang Yesus kan sudah tahu orang perlu makan setiap hari. Tapi Tuhan Yesus terus aja ngajar. Kayaknya aku kebayang gitu. Terus aja dia begitu fokus mengajar 3 hari itu nggak selesai gitu. Begitu konsistennya Tuhan terus masuk ke mereka sudah pikiran hati mereka gitu. Terus. Dan mereka mau duduk gitu loh. Pasti kan duduk, jongkok, bangun, nah kayak gitu kan pasti duduk lagi sepertinya aku ngebayangkan seperti itu kalau ngebayangin kayak gitu. Jadi aku ngerasa apakah Yesus di dalam hari mereka dari pagi sampai malam mereka apa nggak lapar? Terus hari kedua dari pagi sampai kayak gitu lapar nggak sih? Kan mereka nggak bawa makanan di sini. Tidak mempunyai makanan gitu loh. Mereka nggak bilang pulang dulu datang lagi. Kayaknya sih enggak ya. Rasanya pasti duduk di situ. Mungkin Pak Heri yang akan jelasin. Nah, apa aku dalam versi aku yang salah. Tapi mereka di situ 3 hari itu kan. Jadi baru akhirnya di situ mengatakan karena aku yakin mereka ada di situ karena dibilang waktu ada ayat bilang aku baru akan menyediakan masuk. Kalau enggak nanti mereka pingsan gitu loh. Bahwa kalau mereka nggak makan mereka bakal pingsan. Udah 3 hari berarti oh ya 3 hari mereka nggak makan gitu. Jadi waktu maksud saya melewati satu hari demi satu hari. Sepertinya malah aku ngeliat kenapa Tuhan biarin gitu ya. Enggak, Tuhan siapin setiap hari dikasih makan seperti kita yang justru kita bikin perut dulu baru kita nanti oh ya nanti firman pokoknya sekian jam kita kasih makan, sekian jam kita makan. Tuhan enggak. Tuhan yakin dengan dirinya bahwa mereka sanggup lewatin 3 hari itu dan kemudian
Tuhan akan siapkan semuanya. Yang aku ngerasa bahwa roti hidup, firman yang berkuasa akan menahan lapar dan lapar itu. Mungkin aku mendapatkan bagi diriku. Firman yang berkuasa, roti hidup, makanan yang hidup itu yaitu kita ada firman mengatakan bahwa kita bukan hidup dari roti saja, ya. Tapi memang hidup kita yang terpenting gitu loh ngerasanya. Oh, penting banget firman itu yang akan menghidupkan aku, bahwa yang akan menolong aku di dalam langkahku itu sangat penting banget, bahwa firman itu akan membuat aku hidup lebih daripada itu makanan 3 hari gitu loh. Sepertinya Tuhan mau mempersiapkan diri kepada sekian ribu orang. Dengar semua apa perkataanku. Tuhan ngajar terus-menerus. Sehingga kita dipersiapkan untuk bisa menghadapi hari-hari kita ke depan gitu loh. Jadi makin bukan 1-2 jam saja. Itu yang aku ngerasa satu yang mengatakan bahwa firman Tuhan, roti hidup itu lebih penting gitu loh. Jadi kalau pagi, hari-hari kita hidup, waktu kita jalani hidup, memang kita harus pentingkan gitu loh. Aku harus lebih pentingkan firman yang akan menolong aku hidup hari itu dari pagi sampai malam. Untuk melewati hari itu pun aku harus pentingkan gitu loh. Jadi pentingkan firman itu. Karena Tuhan tidak siapkan makanan dulu 3 hari gitu loh. Jelas-jelas. Kedua, aku bilang, apakah Tuhan menguji gitu loh. Bisa juga seperti dalam arti Tuhan menguji mereka itu. Ya bisa saja jadi Tuhan menguji mereka yang 3 hari itu sehingga Tuhan memberikan pertolongan. Itu saya masih tidak terlalu menjadi hal yang yaitu satu pikiran yang bisa timbul aja. Apakah Tuhan menguji 3 hari mereka bubar jalan apa tidak. Sehingga yang kalau bubar jalan mereka pun tidak bisa lagi melihat betapa kayanya Tuhan, kehebatan Tuhan bisa memecahkan roti dan ikan menjadi sekian banyak, menyediakan 4.000 itu kan nggak kebayang di dalam pikiran manusia yang Tuhan mampu lakukan. Itu malah ada sisa 7 bakul. Jadi aku ngelihat orang yang bisa bertahan juga Tuhan akan siapkan, mencukupkan gitu loh. Mencukupkan kita yang mengikut Tuhan tuh, mencukupkan kita dengan makanan tubuh kita. Bahwa Tuhan tidak akan memberikan kita kekurangan. Bahkan di sini bilang, Tuhan bukan siapin aja, kalau kita kan acara siapin asal makan. Pokoknya misalnya ada kue-kue cukup lah gitu. Yang penting mereka jangan pingsan gitu kan. Kalau kita bilang ya penting cukup, jangan pingsan, cukup mereka makan kalau kita kue-kue aja. Kalau nggak ada dana kita terbatas. Ini tidak, aku ngerasa Tuhan sampai mereka kenyang gitu loh, kenyang. Berarti Tuhan memberikan kita tuh memang Tuhan melakukan sesuatu tuh memang betul-betul tidaklah setengah-setengah. Puji Tuhan, aku memuji Tuhan di dalam ayat-ayat seperti ini, Bang. Ya, aku menjadi anak Dia. Yang tadi lagu-lagu bilang, aku tidak takut gitu loh. Aku nggak takut. Karena Tuhan pun kemana aku lakukan di dalam, sepertinya setiap kita ada atau apapun aku ada kekurangan. Seperti dari ekonomi berkurang, apa segala sesuatu. Nggak takut di dalam nyanyi tadi, aku tidak takut, aku tidak gentar. Memang Tuhan akan mencukupkan. Yang 4.000 di hari itu Tuhan siapkan gitu loh. Tuhan memberikan mereka kenyang, tapi bukan berarti Tuhan memberikan kita kelebihan yang berlebih-lebih itu sampai 7 bakul. Aku yakin Tuhan juga bilang, 7 bakul itu sudahlah, kalian berlebih-lebih, bawalah pulang. Saya nggak tahu apakah 7 bakul murid-murid Yesus akan memanage itu, membagikan kepada orang-orang yang belum makan atau tidak, apa tidak tertulis di situ. Tapi Tuhan memberikan mereka kenyang. Yang aku dapatkan yang terpenting adalah hal itu yang tentang roti hidup dan apa namanya, Tuhan yang aku percaya, yang menjadi gembalaku, yang menjadi batu karangku. Terpujilah nama Dia gitu loh. Yang ketika aku baca ini bilang, aku adalah bagian daripada itu, bahwa Tuhan pun akan mencukupkan aku dan semua orang yang memang sudah mengikut Dia gitu loh. Makin menguatkan hidup kita yang makin percaya, tidak menjadi khawatir bahwa di dalam seperti kita kelaparan, enggak, tapi kita Tuhan akan mencukupkan seperti itu. Sebenarnya ada lagi
yang aku dapetin terlalu banyak, tapi itu yang 2 hal penting. Dan itu aku lanjutkan dengan kesaksian saja. Saya akan memberikan kesaksian. Waktu saya kena kena COVID, waktu saya masih 7 hari itu, lagi dibawa. Iya. Sorry. Iya. Ini papa mama sudah pulang, jadi aku ruangan nggak ada ruangan pribadi lagi gitu. Oke, saya lanjut. Jadi waktu saya masih panas naik turun kan, kalau nggak minum obat pasti naik turun lagi. Jadi ada teman telepon saya lagi, kondisi saya memang sebenarnya lagi nggak stabil gitu. Nah teman ini teman lama yang aktif, yang saya kenal dia orang yang suka aktif. Dia bilang aku mau ngobrol. Sebenarnya aku ambil keputusan aku nggak mau, karena aku mau jaga diri saya, fisik saya dulu kan, karena kondisi saya kurang stabil. Tapi begitu dengar dia bilang, aku mau ngomong, aku lagi depresi, dia bilang. Depresi, aku bilang kenapa depresi? Dia bilang, aku ke psikiater, nggak bisa tidur dari bulan Januari. Oh, dari situ aku bilang, dalam hati saya bilang, saya mau lanjutin nggak ya pembicaraan, mau nggak lanjutin nggak, mau saya udah ngobrol dia di telepon, dan kondisi saya begitu. Tapi saya keputusan ya udah, saya mau dengerin dia hari itulah, kondisi itu. Jadi 2 jam saya ngobrol. Intinya yang dia sampaikan cuma dia depresi dengan kondisi corona, karena dia nggak bisa terima corona. Corona ini yang justru menyebabkan dia nggak bisa tidur. Oh, saya bilang kenapa corona? Dia bilang emang kamu enggak ya? Dia bilang. Emang corona tidak memberikan dampak buat kamu? Ya aku bilang banyak lah, aku bilang. Siapa sih yang kamu ngomong mah konyol, aku bilang. Kalau kamu yang corona nggak dampak, oh pertanyaan konyol, aku bilang. Ya pasti tadi. Terus aku bilang, emang apa yang membuat kamu depresi? Dia bilang, iya, corona itu membuat segala kegiatan aku nggak bisa aku lakukan lagi, banyak hal gitu loh, Tak. Jadi intinya bahwa kalau dia tuh nggak bisa, anak-anaknya itu semua nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi dia membuat dia nggak bisa apa-apa. Kemudian saya pikir dia bilang karena anaknya nggak bisa lakukan kegiatan, itu yang membuat dia depresi. Anaknya nggak bisa keluar, itu yang membuat dia stres gitu loh. Jadi dia memikirkan anak-anaknya bagus, tapi itu yang membuat dia memikirkan begitu luar biasa gitu. Nah, akhirnya saya baru cerita bahwa saya baru memberikan kesaksian. Saya memberikan kesaksian. Saya bilang saya bulan Januari, papa mama saya masuk ke rumah saya. Saya bilang, rumah saya kamarnya 3. Kamarnya 3, mama saya kamarnya sendiri. Tadinya papa mama satu kamar. Ya, satu kamar. Tapi karena mama saya ganggu papa dulu terus gitu. Kan dia nggak tidur. Akhirnya saya kasihlah satu kamar lagi, 2 kamar. Tinggal satu kamar. Anak saya 3. Kami bertiga di dalam. Nah, Bapak-Bapak Ibu tahu, itu kamar itu yang tadinya kami kamar itu tadi nggak ditempati. Akhirnya saya bongkar kan. Bongkar jadilah kamar. Kamar itu paling kecil, nggak ada meja malah. Jadi meja itu yang duduk. Terus dia tanya, lah anak kamu belajar di mana? Nah, aku kasih tahu kamu, aku bilang sama dia. Itu kamar 2 papa dan mama itu ada meja belajar. Kamar itu nggak ada, kecil. Terus anakmu belajar di mana? Yang muter, aku bilang. Di mana yang nggak ada orang, kadang kalau papaku ke toko, ya dia ke dalam kamar yang bisa ada meja. Kalau nggak ada di ruang tengah, kalau nggak di dapur, kalau nggak di pekarang, pokoknya di mana. Terus saja begitu. Bisa terima? Awalnya nggak bisa terima. Saya bilang orang tua yang mengajarkan dan berdoa. Karena saya bilang inilah harus kondisinya yang harus kita terima. Itu muter terus, kami tuh tidur tuh nggak ada teman. Tapi kenyataan anak-anak saya bisa tidur. Tidur nyenyak. Saya bisa tidur, juga tidur nyenyak. Dulu saya nggak bisa tidur gitu loh. Saya bilang sama dia. Kenapa? Aku bilang sama dia. Kalau kita lakukan, kita punya belas kasihan. Maksudnya Tuhan memberikan hati kita lakukan sesuatu, lakukan langsung. Apalagi kalau kita banyak pikirkan untuk diri kita sendiri, enggak jadi kita lakukan untuk orang lain. Justru itu kalau kita makin pikirkan diri kita, justru kebalikannya banyak hal yang keburukan terjadi. Tapi kadang saat kita timbul belas kasihan, sebenarnya kita kan nggak mampu kerjakan 3 kamar, aku bilang sama dia. Nggak mampu, aku taruh rumahku ditampung untuk apa 2 kamar, 1 kamar untuk kami berempat. Cemana lah yang masuk otak ini.
tapi kami bisa lakukan ini. Nah, sampai hari ini gitu loh. Cuman kami kemarin bisa enjoy aja waktu saya lagi sakit kan. Jadi papa mama ngungsi. Kami tinggal bertiga kan, anak saya satu sudah ke Jakarta. 3 itu. Jadi kami punya satu kamar satu. Aku bilang nikmati ya anugerahmu beberapa minggu ini ya. Nikmati, aku bilang. Hore, dia bilang hore, hore, hore. Oke, kami nikmati gitu. Nah, anak saya yang satu yang sudah ke Jakarta, terus tadi kami berempat. Anugerahnya apa yang aku belajar? Kita melakukan untuk orang lain kan belajar apa? Belajar disiplin, berbelas kasihan dan melakukan. Mereka kan juga berkorban. Nah, waktu anak saya di Jakarta, dia kan punya kamar sendiri sekarang, punya meja sendiri. Aku bilang, dari antara semuanya, aku bilang sama anakku, mungkin kamu orang yang paling mengucap syukur karena punya meja belajar sendiri sekarang. Aku bilang sama anakku, justru kamu pernah ngalami proses kamu mau berbelas kasihan sama ama sama aku. Kamu baru mengerti, aku punya anugerah diberi meja. Jangan kira soal meja belajar, tapi ini sesuatu yang indah. Dia bilang, iya mami, aku nikmati banget. Syukur kan? Aku bilang, oke, aku bilang segala sesuatu hidup yang paradoks kita sebagai anak-anak Tuhan. Paradoks adalah kan Tuhan lakukan sesuatu yang sepertinya sulit, tapi ada keindahan yang nggak mungkin lah. Itulah yang jadi aku bilang itulah yang akan terus kita kerjakan. Oke, Pak Heri, gitu aja sharing aku. Thank you banget. Oke, thank you. Jadi seperti ada kalimat bijak, bukan karena hari ini indah kita bersyukur, tapi ketika hati kita bersyukur, hari ini jadi indah. Jadi semua hidup itu ditentukan oleh kita. Keputusan di tangan kita, dan tentunya keputusan kita itu adalah dikuasai dan sangat dipengaruhi oleh firman. Itu yang sangat menentukan. Tapi kalau hidup kita sangat dipengaruhi oleh keadaan di sekitar, yaitu akibatnya depresi. Oke, tapi terima kasih buat kesaksian dan sharing firman pagi hari ini. Tentu ada banyak hal yang kita bisa dapat, seperti Caca, Ibu Dorka tadi katakan, sebenarnya masih banyak hal yang didapat. Karena memang firman Tuhan itu begitu sangat luas. Jadi di awal ditanyakan, gimana ya 3 hari ya? Ya mungkin, sekalipun mungkin zaman dulu belum ada fans club, kayak zaman sekarang, tapi saya percaya Yesus memang satu pribadi yang waktu itu, dan saya berdoa sampai hari ini, Yesus tetap menjadi pribadi yang wow bagi kita. Makanya sampai ada satu musisi dunia yang sempat berani dengan pongahnya berkata dia merasa dia lebih terkenal dari Yesus. Ya, memang kita bisa lihat kalau artis-artis terkenal sekarang, ya kalau sekarang sih eranya K-pop kan. Kalau artis-artis K-pop yang datang, waduh, orang bisa nunggu dari hari, bahkan sebelum hari H dia udah tidur di stadion pun dia berani, hanya nunggu konser besoknya yang cuman paling 1-2 jam. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah gambaran yang kata Ibu Caca tadi, gimana ya 3 hari ya. Ya tentu Yesus bukan seperti pengkhotbah yang membosankan, yang membuat boring. Saya percaya seperti Matius 7 ayat yang terakhir, orang-orang itu terkagum-kagum bagaimana Yesus mengajar, karena dia mengajar sebagai orang yang berhikmat dan penuh kuasa. Nah, itu yang membuat sebuah daya tarik bagi orang-orang pada waktu itu. Pokoknya dimanapun Yesus ada, mereka udah siapin diri. Tentu mungkin mereka berpikir hanya 1 hari sih mau dengar Yesus. Makanya mungkin mereka bawa bekal hanya untuk 1 hari. Ya ini kan hanya berandai-andai, kita mengimajinasikan situasi hari itu. Tapi intinya kenapa sampai 3 hari mereka bisa tahan. Nah, saya percaya juga kalau kita orang yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh ngefans berat dengan Tuhan, yaitu tadi sepanjang hari kita bisa merenungkan firman Tuhan. Bahkan setiap hari, setiap saat, hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ini balik-balik kepada sikap hati kita. Nah, jadi bisa 3 hari mereka bisa dengerin Yesus ngajar, terus Yesus buat mujizat, Yesus ngajar lagi, Yesus buat mujizat lagi. Wow, benar-benar menjadi sesuatu yang sangat exciting bagi mereka. Apalagi di era 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Contoh kecil kan, kalau saya dengan tim sering pelayanan ke daerah gitu ya.
Nah, orang-orang daerah itu kan dalam tanda kutip kurang ada hiburan rasanya. Jadi kalau begitu ada tim dari kota atau apalagi dari luar daerah yang lebih maju, wah mereka tuh lebih antusias. Sederhana kan saya pernah ngomong gini, lihat cara ibadah jemaat kota dengan cara jemaat daerah kalau lagi ibadah, apalagi yang datang itu KKR dari luar kota. Antusias mereka tuh beda banget. Kalau orang kota mah udah biasa, apalagi kalau gembalanya sendiri khotbah. Dia lagi. Nanti nunggu kalau orang Jambi nunggu dari pendeta dari Jakarta baru heboh. Wah ibu datang ya, aku datang ya, aku datang ya. Nah itulah. Tapi itu kan bicara sikap hati. Dari 4.000 laki-laki belum termasuk wanita perempuan, nggak tahu sikap hati mereka apakah semua memang mereka haus dan lapar. Karena kan saya pernah ngomong, di dekat Yesus, dimanapun Yesus ada kan selalu ada 3 kelompok. Ada murid-murid, ada orang-orang yang berbondong-bondong, dan selalu ada ahli Taurat dan Farisi. Nah, tapi ya itu bisa kita mengimajinasikan kenapa bisa sampai 3 hari. Tentu karena tokoh sentralnya itu Yesus. Jadi pembelajaran pertama, apakah Yesus menjadi tokoh sentral yang benar-benar kita ngefans berat sama dia hari ini? Nah, itu yang harus kita cek hati kita. Ketika kita beribadah, apakah kita sudah jadi seperti biasa? Berkali-kali saya selalu nasihati anak saya yang nomor 1 khususnya, generasi milenial. Dia fokus dengan pengajarnya. Pengkhotbahnya itu harus yang seperti apa, memenuhi kriteria mereka, sehingga mereka bisa antusias. Saya bilang, please, fokus dengan pengajarannya, bukan pada pengajar. Ya, dari sisi saya, contoh sebagai pengajar, saya akan mengupgrade diri saya. Saya nggak mau khotbah saya buat orang boring, yaitu bagian saya. Tapi bagi kalian, bagi kamu, saya ngomong sebagai jemaat, yuk fokus dengan pengajaran. Nah, apalagi Yesus, wow, saya bisa bayangkan kenapa orang bisa betah 3 hari, 3 malam ngikutin Yesus. Karena Yesus ngajar dengan penuh hikmat dan penuh kuasa. Nah, itu mungkin gambaran yang bisa saya berikan kenapa orang sampai 3 hari. Ya mungkin dia dengar, oh Yesus ke daerah A. Ya mereka mungkin siapin bekal. Tapi ternyata bekal mereka mungkin nggak sampai 3 hari. Ya apakah mereka sambil makan, dengar, ya nggak apa-apa. Memang seperti itu. Kan Pak Ahyong pernah khotbah tentang bahkan perjamuan malam, mereka ngobrol tuh fellowship. Jangan digambarin, jangan dibayangin seperti ibadah kita ya. Harus duduk diam, dengar. WL ngomong berdiri, kita berdiri. WL ngomong duduk, kita duduk. Pengkhotbah-khotbah kita duduk diam. Enggak, saya percaya waktu itu suasananya nggak seperti itu. Mungkin sambil dengar, sambil makan, lihat mujizat, nanti wah selesai makan, di situ terjadi mujizat, lari ke situ. Wow, seru banget. Itu pelayanan lapangan. Nah, tapi lebih daripada itu, pelajaran yang bisa kita dapat itu kita belajar dari Yesus. Yuk, kita mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Tentu Yesus tahu kesungguh-sungguhan hati mereka bisa 3 hari dengerin dia ngajar. Contoh, saya juga bersyukur Bapak Ibu setia sudah hampir setengah tahun lebih, setia tiap pagi dengerin pengajaran. Ada juga yang akhirnya gitu-gitu terus, gitu-gitu terus. Ini bicara kembali sikap hati. Ini bicara kembali sikap hati. Nah, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Orang sudah ikut dia 3 hari dan dia nggak mau suruh pulang sampai pingsan di jalan kalau nggak punya makanan. Nah, hari ini kan kebetulan yang menyampaikan renungan video kan juga saya. Jadi pembelajarannya adalah yuk kita mempunyai pelayanan yang holistik. Dan saya tahu Ibu Dorcas melakukan hal itu. Ibu Dorcas penuh belas kasihan dan lakukan all out untuk air hitam. Bukan cuma waktu, tapi juga dana, daya, semua upaya dilakukan. Baru kemarin saya dengar lagi edisi lain, cerita bagaimana akhirnya jemaat air hitam, Ama, Lita, dan yang lain begitu dengar Lause sakit, waduh mereka bisa nangis, sampai Ama bilang katanya anakku sakit aja belum tentu aku nangis. Ini Lause yang sakit. Kenapa? Karena Lause Dorcas layani dengan penuh belas kasihan. Dia berikan hidupnya.
Nah, itu pembelajaran yang Yesus mau ajar kepada kita. Ya, kita bersyukur hari-hari ini kita bisa praktek. Nah, ini Rudi sama Ayan nggak datang hari ini ya. Nah, mereka kumpulkan donasi. Ada banyak hal kok yang bisa kita lakukan. Tapi maksudnya jangan kita urusin hanya masalah rohaninya. Tapi masalah jasmaninya ya harus kita urusin. Ini dari sisi kita ya, dari sisi kita. Nanti ada orang pakai aji mumpung nggak memanfaatkan belas kasihan kita. Mungkin iya, tapi nggak apa-apa. Kalaupun ada orang yang menggunakan atau memanfaatkan belas kasihan kita, ya nanti waktu sendiri akan membuktikan. Tapi saya percaya Yesus tahu kesungguhan hati orang-orang yang waktu itu ada. Saya nggak tahu, sebelumnya mungkin lebih dari itu. Mungkin juga akhirnya sebagian sudah pulang. Tapi Yesus melihat orang-orang yang tetap sungguh-sungguh ikut sampai 3 hari, dan Yesus memberikan hatinya, belas kasihannya. Nggak boleh pulang dengan lapar. Nah, jadi pembelajaran juga yang bisa kita dapat selain apa yang Ibu Caca tadi sampaikan, yuk kita punya belas kasihan, terus kita melayani itu secara holistik, secara keseluruhan. Ya tentu kapasitas kita nggak bisa seperti Yesus, bisa memberi 4.000 orang makan dengan mujizat. Mungkin kita hanya bisa memberi makan satu keluarga. Mungkin kita cuma bisa memberi makan satu orang. Tapi ketika orang itu kita layani, bukan saja dia terima firman, dan kemudian dia mengalami Tuhan, nah, saya percaya dia nggak akan bergantung selamanya dengan kita. Itu juga nggak boleh. Jadi sekali lagi, yang penting kita punya hati penuh belas kasihan. Kita melayani semua, bukan hanya urusan rohani dikhotbahin aja. Mereka lapar, dikasih makan. Karena untuk kenyang nggak cukup dikhotbahin, harus dikasih nasi, dikasih roti, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran pagi hari ini ya kita harus belajar kalau kita sedang menangani jiwa, kita belajar holistik. Kalau nggak sanggup kita sendirian, bangun tim. Nah, bagus seperti Rudi, Ayet, mereka kumpulin, yuk siapa yang mau donasi. Nah, dan saya bersyukur ada teman-teman dari Jambi juga ambil bagian donasi. Yang nggak bisa ambil bagian juga jangan tertuduh loh Bapak Ibu. Setiap kita punya kapasitas berbeda. Setiap kita, saya percaya kita sudah punya porsi yang kita bisa bagi ke orang-orang. Sekali lagi, kapasitas kita bukan kapasitas Tuhan yang bisa memenuhi semua kebutuhan orang. Mungkin kita cuma fokus dengan satu orang, nggak apa-apa. Makanya Yesus tadi tanya, waktu mereka ngomong, Tuhan gimana kita mau beri makan orang sebanyak ini? Yesus cuma tanya, berapa roti yang ada padamu? Tuhan cuma ada 7 roti dan beberapa ikan kecil, ya nggak apa-apa. Intinya kalau kita mau melayani itu harus pelayanan holistik, bukan hanya urusan rohani, tapi jasmani kita urus, tapi mulailah dengan apa yang ada pada kita. Sekecil apapun, sesedikit apapun, belajarlah murah hati, belajarlah penuh belas kasihan, belajarlah berbagi. Karena ketika kita berbagi, Tuhan akan semakin memberi kepada kita. Jadi pembelajaran pagi hari ini seperti itu yang saya dapat. Dan terima kasih seperti apa yang Bu Caca tadi cerita, sharing. Ya, balik-balik yuk minimal perkataan kita bisa meneguhkan orang. Walaupun mungkin seperti Bu Caca bilang, mungkin dia bukan seorang psikiater. Temannya bisa cari Ibu Caca. Dan Tuhan bisa ciptakan situasi yang Ibu Caca alami, dan Ibu Caca bisa ngomong, meneguhkan hati dia. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain mau tambahkan sesuatu dari kisah ini, apa sih yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini? Bagaimana sih pelayanan kita? Apakah kita sudah melayani seperti Yesus melayani? Pelayanan holistik, atau teman-teman air hitam mau cerita gimana sih Lause Dorcas lakukan untuk air hitam? Saya percaya seperti Yesus lakukan pelayanan holistik, semua diurusin, bukan cuma pokoknya datang kasih firman terus pulang. Nah, padahal mereka kelaparan, nanti datang lagi kasih firman lagi. Ya Pak. Ya Heng, silakan Heng. Yang aku dapat pagi hari ini dari sisi orang-orang, Pak ya, yang dimana 3 hari tidak makan, Pak. Kita kan sering ada mengadakan puasa 3 hari di gereja kan. Dan itu kalau
tadi yang dikatakan Bapak tuh kalau kita berfokus kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, dan juga Ibu Cica bilang kalau kita hidup juga bukan hanya makan tapi mendapatkan roti hidup yang daripada Tuhan. Jadi kalau kita berpuasa, kalau saya Pak pribadi kalau berpuasa 3 hari itu, saya tuh senang kalau ikut doa gitu, doa korporat gitu. Doa korporat siang atau pagi itu sama malam gitu. Jadi itu membuat saya tuh hari-hari itu kuat gitu. Bisa menjalankan puasa selama 3 hari yang diadakan di gereja kita. Tapi kalau misalnya kalau aku tidak ikut doa, pergi ke toko, kerja, itu puasa saya paling banyak 1 hari atau 2 hari itu habis itu pasti buka, pasti makan, nggak sanggup gitu loh. Nah, jadi kalau kita benar-benar mau mengikuti puasa 3 hari itu, kalau kita tuh harus, kalau saya sih harus ikut doa, ikut pujian penyembahan, mendengarkan firman, itu yang terus menguatkan saya. Apabila kalau bisa, saya di gereja 3 hari itu, saya lebih enak gitu loh. Punya teman-teman yang sama-sama berpuasa gitu loh. Tapi kalau saya sendiri, ke toko, pasti saya batal gitu loh. Nah, itu yang saya dapatkan dari sisi orang-orang 4.000 orang ini. Tapi kalau saya dapat dari sisi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi itu, kami kan kemarin kan pernah juga mengalami sakit COVID gitu kan. Dan itu saya mendengar istri saya bilang, banyak orang mengasihi kita, memberi kita barang, ini, makanan, ini kan semuanya lah. Jadi otomatis kalau sekarang ada orang sakit, otomatis belas kasihan kami itu timbul gitu loh. Kami tuh belajar untuk mengasihi orang lain lagi gitu loh. Nah, jadi segala sesuatu yang kami dapatkan tuh menjadikan suatu pelajaran dalam hidup kita, membuat kita lebih baik dan lebih bagus lagi. Itu yang saya dapatkan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Yuk kita miliki hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh dengan kemurahan, supaya hidup kekristenan kita benar-benar berdampak seperti Yesus. Walaupun mungkin fans kita nggak sebanyak Yesus, tapi biarlah ada orang-orang yang hidupnya mengalami kasih Tuhan itu melalui hidup kita. Banyak orang di sekeliling kita, dan selalu saya mulailah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan anggota komsel kita? Bagaimana dengan anggota gereja di mana kita berjemaat? Nah, baru kita melangkah keluar. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita hal itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang lain mau menambahkan, kita masuk di dalam pokok doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kami Tuhan yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami terus berkomitmen Tuhan, kami mau terus merenungkan firman-Mu. Dan juga apapun yang kami dapatkan di pagi hari Tuhan, kami mau berbagi kepada orang-orang lain Tuhan. Biarlah setiap orang-orang juga yang mendengarkan firman yang daripada Engkau Tuhan, terus mengalami Engkau juga ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup setiap kami. Engkau terus menopang kami dan menuntun kami serta memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kami di pagi hari ini berdoa Tuhan buat Mama dan Papa Selvin ya Tuhan. Yang dimana sedang sakit COVID ya Bapak. Biarlah dengan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus pulihkan, terus Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan atas Mama dan Papa Selvin ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat Papa Desi Mardoko Tuhan, yang saat ini juga sakit COVID ya Bapak. Biarlah Tuhan terus sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami juga berdoa buat Andre dan Siska, Tuhan, keponakan Ibu Ros ya Bapa. Biarlah Tuhan juga sembuhkan dari atas sakit COVID ya Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa kami pada saat ini Tuhan
terus mengalami pandemi ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami pasti bisa melaluinya Tuhan, karena kami terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kami juga melihat Tuhan di mana orang-orang yang telah sembuh Tuhan terus bertambah-tambah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan kepada para medis, memberikan mereka hikmat Tuhan untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang telah sakit ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, Presiden Jokowi Tuhan, dan juga wakilnya serta staf menteri yang ada, bahkan di pemerintahan daerah, gubernur, bupati ya Tuhan. Tuhan, taruh hikmat-Mu atas setiap mereka Tuhan. Langkah-langkah apa yang harus mereka ambil Tuhan, untuk mengeluarkan bangsa Indonesia untuk lebih baik lagi ya Tuhan. Dalam hal pandemi, dalam hal perekonomian Tuhan, dalam hal memberi keamanan juga ya Tuhan. Tuhan taruh hikmat-Mu Tuhan atas pemimpin dari pusat hingga daerah ya Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Simon, silakan tutup dalam doa, Ibu. Ibu Simon. Oke, silakan Pak Santo tutup dalam doa, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau baik. Tuhan, biarlah kami hari ini belajar tentang belas kasihan-Mu kepada jiwa-jiwa Tuhan yang belum percaya. Tuhan, pakai setiap kami untuk kami boleh memberitakan kabar baik ini kepada setiap orang. Tuhan, pimpin tuntun kami, dan kami belajar bersyukur atas semua yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan buat pagi ini. Dan kami berdoa buat teman-teman yang tidak sempat hadir pada pagi ini. Tuhan berkati juga. Sertai lindungi kami semua Tuhan. Berikan anugerah dan kasih-Mu. Dan kami akan melangkah melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.